Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih berikan kita nikmat-Nya bisa berkumpul di sini melaksanakan apa yang Allah perintahkan, melaksanakan apa yang Nabi sunnahkan. Itu apa? Kita diberikan Allah nikmat hidup, nikmat sehat, bisa melaksanakan salat isya berjamaah diikuti dengan salat sunat lainnya. Termasuk pada malam ini masih di dalam bulan Ramadan kita melaksanakan salat tarawih berjamaah sekaligus salat witir. Setelah itu kita masuki kajian majelis ilmu. Kedua kalinya salawat dan salam adalah kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dari alam kebunuhan ke alam pendidikan, minal dhulumati ilan nur wa minad dahiliyah ila islamiyah. Yang Allah hormati para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada malam hari ini ulun hendak berkisah. Karena sebagian daripada Al-Quran itu adalah kisah. Kisahnya ini judulnya apa? 3 penyesalan sebelum kematian. Judulnya ngeri Bang. Jadi judulnya 3 penyesalan sebelum kematian. Kisahnya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada hidup seorang sahabat Nabi itu ngarannya jarang kita dengar. Sahabat Nabi itu narancak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang Allah. Ngaran sahabat Nabi itu ngarannya Sya'ban. Nah, pernah dengarlah Sya'ban ngarannya. Ngaran sahabat Nabi Sya'ban ini inya memiliki keunikan. Uniknya sahabat Nabi ini apa? Orangnya ketujuh datang sebelum sholat subuh dan duduk di pojok ujung masjid. Nah, itu keunikannya. Jadi si Dini sebelum azan subuh itu sudah ada di masjid, berduduk di ujung, di pojok itu. Bukan si Dini hendak bertandar kada, tapi si Dini kan hendak mengganggu sahabat yang lain untuk beribadah. Jadi si Dini di pojok aja. Kebiasaan si Dini ini, kebiasaan sahabat Rasulullah mengarannya Sya'ban tadi diketahui oleh Rasulullah. Dan pada malam hari itu Rasulullah ini melihat mana mengarannya Sya'ban nih. Mengaran Sya'ban nih kada ada. Biasanya ada di pojok. Tapi pada saat itu Sya'ban itu kada ada. Jar Nabi, wahai sahabat yang lain, ada yang tahukah di mana si Sya'ban? Kada ada yang tahu. Akhirnya ditunggu-tunggu Nabi sampai jar Nabi mutkalawasan habis sembahyang subuh waktunya. Ayo kita sembahyang subuh dan kita meninggalkan si Sya'ban. Padahal Nabi tadi menghadang-hadang kalau si Sya'ban ini datang ke masjid. Setelah Nabi melaksanakan sholat subuh berjamaah, Nabi bertakun pulang lawan sahabat. Jar Nabi, siapa yang tahu kayak apa si Sya'ban, keadaan Sya'ban, kenapa hari ini gak ada datang? Sekalinya ada salah satu sahabat yang menyahoti, ulun ya Rasulullah tahu di mana rumahnya. Imbah itu langsung serumpungan daripada jamaah tadi menumpi rumahnya si Sya'ban tadi. Di dalam riwayat itu dikatakan perjalanan Nabi menuju rumahnya Sya'ban itu
dikala selesai sholat subuh sampai waktu sholat duha yang paling afdal. Kira-kira sholat duha itu ini setengah 9 ya? Ya Lamin? Setengah 9 kah? Jam 9 kah? Kira-kira kita anggap jam 8 kan misalnya oleh. Jadi kira-kira mulai jam 6 sampai jam 8 berjalan betis 2 jam berjalan mulai masjid sampai ke rumah Syahban tadi. Perjalanan yang sangat jauh. Ternyata sahabat Nabi ini jauh rumahnya daripada masjid. Sampai di rumahnya Syahban, Nabi mengatok lawang, tok tok tok, assalamualaikum. Dibukakan lawang oleh seorang wanita. Jar wanita tersebut, waalaikumsalam. Jar Nabi napa? Bujurlah ini rumahnya si Syahban. Bujurlah. Jar bibinya itu napa? Bujur ya Rasulullah. Ini rumahnya Syahban dan ulun istrinya si Syahban itu. Mana aja Nabi si Syahbannya nih? Jar Nabi ini, mohon maaf ya Rasulullah. Sebelum dikumandangkannya sholat subuh tadi, Syahban meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya Syahban sudah ada lagi karena meninggal ada di masjid. Setelah beberapa lama nang bini betakun lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun hendak betakun. Napa aja Rasulullah nang hendak ditakunakan? Si Sya'ban ini sebelum inya meninggal, waktu dalam keadaan sakaratul maut, Sya'ban ini berkuriak 3 kali inya berkuriak. Kuriakannya yang pertama, aduh, kenapa kada jauh padanya? Nah, itu yang pertama. Aduh, kenapa kada jauh lagi? Gitu. Yang kedua, Sya'ban berkuriak, aduh, kenapa kada nang hanyar? Yang ketiga, aduh, kenapa kada sabarataan? Nah, ini penyesalannya si Sya'ban. Jadi orang yang hendak meninggal itu dalam keadaan sakaratul maut, Allah tampakkan keburukan dan kebaikannya dia selama hidup. Artinya orang itu ibarat layar nih, timbul layar kayak apa keburukannya selama hidup, kebaikannya selama hidup, dan balasan-balasan Allah yang akan ia terima itu ditampakkan. Karena itu tampak, maka Sya'ban tadi menyesal. Imbah itu jangan ini betapun tadi Rasulullah menjawabkan. Ternyata Rasulullah sudah tahu jawabannya. Jar Rasulullah dijelaskan di dalam riwayat itu, yang pertama, kenapa si Sya'ban ini aduh, kenapa kada jauh daripada ini? Ternyata apa? Sya'ban melihat banyaknya pahala yang ia miliki ketika ia seberjalan dari rumah ke masjid. Dari rumahku ke masjid berjalan. Jar Sya'ban, kenapa rumahku ini kada jauh lagi daripada ini? Karena apa? Semakin jauh rumah itu ke masjid, semakin banyak pahala yang kita dapat. Nah, artinya mun kita wah ini rumah nang jauh dari masjid, mungkin bisa ada di ada masjid dulu lah. Nah, tetapi sahabat dari zaman dahulu, para sahabat itu bukan melaksanakan perintah Allah itu karena itu kewajiban kada, tapi melaksanakan perintah Allah itu karena takut kepada Allah. Karena takut dengan Allah, bukan karena kewajiban. Mun kita wah ini karena sampai yang 5 waktu itu wajib, paksa kita gawi, nah, terpaksa pulang. Ada kata-kata terpaksa itu ada. Amun zaman dahulu para sahabat itu bukan karena terpaksa, tapi karena takutan ketika Allah murka kepada kita, itu jauh daripada kata-kata yang seandainya kita meninggalkan sholat. Saking tingginya ma'rifatnya orang itu. Kenapa aja Sya'ban rumahnya nanti terasa masih parah lagi, padahal kira-kira mau berjalan 2 jam mulai sini sampai ke Lokapalang Pintan. Nah, berarti rumah si Sya'ban ini jauh, dari rumah sampai ke masjid itu jauh. Yang kedua, jar Rasulullah apa? Jar Sya'ban tadi, aduh, kenapa kada nang hanyar? Jadi waktu subuh si Sya'ban dari rumah berjalan ke masjid, salah satu riwayat mengatakan pada saat itu musimnya musim dingin di Makkah itu atau di Arab itu dinginnya itu sampai menusuk ke dalam tulang. Nih nang tahu masuah kasana lipa nang tahu lah ngaran kada suah nih mengira-ngira kayak itu mengira-ngira. Jadi saking dinginnya itu sampai menusuk ke dalam tulang. Karena saking dinginnya Sya'ban ini memakai jaket 2 lembar. Jaket yang pertama nang tahanyar dia pakai dahulu, jaket nang taburuk dipakai setelahnya. Kenapa demikian? Supaya bila berjalan karena debu, nah jaket nang buruknya nang berdebu, jadi jaket nang hanyar masih bersih, kawasan bayang. Nah itu.
Ternyata di tengah perjalanan Sya'ban ini melihat seorang laki-laki nang kedinginan kada pakai baju. Oleh karena itu saking menyentuhnya hatinya si Sya'ban, diberinya jaket nang dipakainya tadi, tapi jaket nang buruk. Jaket nang buruk diunjuknya lawan orang yang di pinggir jalan tadi. Sekalinya sebelum ia meninggal, Allah tampakkan pahalanya ia memberi jaket lawan orang itu. Ternyata Sya'ban menyesal. Menyesalnya apa? Kenapa? Ada jaket nang hanyar nang unjuk lawan orang tadi. Saking banyaknya pahala kita membantu orang lain. Menyesal si Sya'ban, menyesal. Seandainya si Sya'ban memberikan jaket nang hanyar tadi, jauh pahalanya lebih banyak daripada yang saat ini ia terima. Nang terakhir, nang ketiga, aduh ya Sya'ban, kenapa kada sabarataan? Pada suatu hari si Sya'ban ini hendak makan, menyuruh bininya maulah roti. Mun kita ini kira-kira menyuruh bini bemasak, masak nasi. Maulah roti, ada roti seputing, secangkir susu. Sebelum Sya'ban hendak memakan roti dan meminum susu panas tadi, diketoklah lawangnya si Sya'ban ini. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dibuka Sya'ban lawangnya itu. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan? Ternyata nama ngatuk itu adalah seorang pengemis. Seorang pengemis ini berkata kepada Sya'ban, wahai Tuan, apakah ada makanan yang bisa ulun makan? Karena ulun 3 hari sudah kada makan. Saking Sya'ban ini seorang yang sangat baik. Sya'ban ini orang yang sangat baik. Dibalahinya roti nang sabuting tadi, setengah gesan pengemis, setengah gesan inya. Susu tadi dibaginya 2, sama rata, setengah gesan pengemis, setengah gesan si Sya'ban. Dimakan sama-sama. Ternyata Sya'ban menyesal. Kenapa roti ini kada sabarataan diberikan lawan pengemis tadi? Kenapa susu ini kada sabarataan diberikan gesan pengemis? Seandainya diberi oleh Sya'ban sabarataan, Masya Allah luar biasa. Bagaimana pengorbanannya seseorang mensedekahkan hartanya walaupun inya kada tahu apa yang bakal inya makan setelahnya. Luar biasa. Jadi mau bersedekah nih malah beda. Orang 100 juta bisi duit bersedekah 1 juta, sisanya masih banyak 99 juta. Lawan orang yang bisi duit 10 ribu bersedekah 10 ribu, coba nya kada tahu lagi adakah lagi duit, ada lagi nagisan makan, tapi nya berani bersedekah ke orang lain 10 ribu. Nominalnya beda, tapi yakin pahalanya jauh lebih banyak pahala orang yang bersedekah 10 ribu tadi. Karena apa? Karena ia berani menafkahkan hartanya ke jalan Allah tanpa ia menghiraukan apa yang bisa ia dapatkan setelahnya. Jadi dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan, Allah masih berikan kita waktu, Allah berikan kita usia, Allah berikan kita kesempatan. Jangan alang-alang amun kita berjalan di jalannya Allah. Jangan alang-alang amun kita hendak bersedekah di jalannya Allah. Amun kita hendak bersedekah, jangan menghadang sugih. Mun hendak bersedekah, duit yang ada disedekahkan. Menghadang sugih sampai mati, kalau pada sugih-sugihnya pasti ada bersedekah. Jadi mungkin itu, mudah-mudahan pelajaran ini, kisah ini menjadi iktibar bagi kita sabarataan, jadi manfaat supaya di kehidupan akan datang kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin ini yang saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.